Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kak Eka ya. Kita akan mempelajari kesetimbangan kimia, yaitu konsep kesetimbangan. Nah, di dalam konsep kesetimbangan, kita akan mempelajari pengertian kesetimbangan serta konstanta kesetimbangan. Oke, untuk pengertian kesetimbangan dan konstanta kesetimbangan, ya kita bahas ya langsung. Oke, pengertian kesetimbangan. Oke, jika kita melakukan pembakaran karbon secara sempurna akan menghasilkan gas karbon dioksida ya. Nah, kita lihat reaksinya sebagai berikut. Nah, ini karbon dibakar dengan O2 maka menghasilkan CO2. Nah, syarat terjadinya berhenti apabila apa? Nah, reaksinya ini dinyatakan berhenti apabila karbonnya habis atau oksigennya juga habis, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, nah, gas CO2 yang dihasilkan tidak dapat kembali lagi menjadi reaktannya. Dan reaksi ini merupakan reaksi satu arah atau irreversible. Reversible itu dapat balik, ir itu tidak dapat, ya berarti tidak dapat balik. Artinya gini, C ditambah O2 menghasilkan CO2. Dan CO2 tidak bisa kembali lagi menjadi C. Nah itu ya, berarti dia reaksinya searah. Nah, sementara itu, pada reaksi pembentukan gas HI, produk yang dihasilkan dapat terurai kembali, nah menjadi gas H2 dan I2. Nah, kita lihat reaksinya ya. Nah, di sini H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI dan 2HI bisa kembali lagi. Nah, mekanismenya seperti apa? Kita lihat aja di sini. Ya, ini disebut juga reaksinya reversible ya, artinya dia bulak-balik ya, reaksinya dua arah. Nah, ini misalkan gini, contohnya. Nah, ini yang kuning ini adalah molekul I2, sedangkan yang putih ini adalah H2. Nah, H2 dan I2 bereaksi membentuk HI. Nah, yang membentuk HI ya, maka reaksinya seperti apa? Nah, reaksinya H2 ditambah I2 maka menghasilkan 2HI. Oke, ketika kondisi jenuh, apa yang terjadi? Nah, HI terurai kembali menjadi H2 dan I2. Nah, seperti ini, dia kembali lagi. Dan dia reaksinya balik. Nah, kalau kita gabung, ini yang disebut juga reaksi bulak-balik. Artinya dia bisa ke kanan, juga dia bisa ke kiri. Nah, ini yang disebut yang namanya kesetimbangan kimia. Oke. Nah, berdasarkan fase zatnya, terdapat dua jenis kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan homogen. Nah, kesetimbangan homogen itu apa sih? Nah, reaksi ini merupakan reaksi kimia yang dua arah, ya kan? Dua arah dengan fase zat yang sama. Nah, misalkan kita ambil contoh gini. 2SO2 wujudnya gas nih, ya kan? Direaksikan dengan O2 wujudnya gas. Nah, setimbang menghasilkan 2SO3 yang wujudnya gas. Artinya semua ini wujudnya gas. Nah, karena semua wujudnya gas, maka dia disebut juga homogen, kesetimbangan homogen. Oke, kemudian kita lanjut ke kesetimbangan heterogen. Reaksi ini merupakan reaksi kimia yang dua arah. Ya, sama di sini dua arah, cuman fase zatnya dia berbeda. Nah, misalkan kita lihat di sini 2NaH CO3. Wujudnya apa nih? Nah, S. S itu solid, ya. Nah, setimbang menghasilkan Na2CO3 wujudnya gas ditambah H2O liquid. Nah, gas artinya ini wujudnya beda. Ada yang wujudnya padat, ada yang wujudnya gas, ada yang wujudnya liquid, ada juga wujudnya gas. Berarti nggak sama ya. Itu yang disebut heterogen. Oke, kesetimbangan kimia atau kesetimbangan dinamis. Dinamis itu artinya selalu bergerak. Ya, bulak-balik. Nah, tercapai ketika laju reaksi ke arah produk kanan sama dengan laju reaksi ke arah kiri. Nah, kesetimbangan hanya terjadi pada reaksi dua arah, dan reaksi ini harus berlangsung dalam ruang tertutup. Nah, maksudnya ruang tertutup gini ya, misalkan yang tadi dia menghasilkan gas, nah harus dalam ruang tertutup. Kalau dia tidak tertutup, berarti gasnya itu terbang. Ya, gasnya itu dia terbang tidak kembali lagi, maka tidak kembali seperti awalnya. Jadi harus dalam ruang tertutup. Nah, ketika reaksi yang mencapai kesetimbangan ada dua nih. Secara makroskopis, nah sudah tidak lagi dapat teramati. Seolah-olah
reaksinya itu sudah berhenti. Artinya secara sekilas ya, secara makroskopis reaksinya itu sudah berhenti. Padahal secara mikroskopis, nah secara kalau misalkan kita perbesar, nah reaksi itu masih terjadi. Ya, reaksi pembentukan produk dan penguraian produk dengan laju reaksi yang sama. Nah, ini di sini ya, terjadinya pembentukan produk dan penguraian produk dengan laju reaksi yang sama. Nah, pada saat mencapai kesetimbangan, jumlah produk yang terbentuk maupun jumlah reaktan yang tersisa akan selalu stabil ya. Nah, ini kondisinya akan selalu stabil jika kondisi lingkungannya tidak dirubah-rubah. Nah, bagaimana kalau misalkan dirubah? Nah, nanti akan masuk ke asas Lakator gitu ya. Tapi kan kita bicaranya yang stabil dulu. Oke, misalkan kita ambil contoh yang tadi, H2 ditambah I2 setimbang menghasilkan 2HI. Oke, nah ini kan yang pertama kan gini, H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI. Nah ini reaksi yang pertama, punya kecepatan dong, ya iya, ini disebut juga kecepatan 1 ya. Nah kalau kecepatan itu yang diambil apa? Reaktannya ya. Nah, di sini ada H2 dan I2. Jadi V1 itu sama dengan K1 konsentrasi H2 dikali I2 reaktannya. Nah, ketika reaksinya berbalik arah, maka yang bertindak sebagai reaktan adalah HI-nya ya. Maka V2 itu sama dengan K2 kali HI pangkat 2 karena koefisiennya 2. Oke. Dia mencapai kesetimbangan apabila apa? Apabila V1 sama dengan V2. Oke, ini tinggal dimasukin aja ya, yang kuning K1 kali H2 kali I2 sama dengan K2 HI pangkat 2. Oke, kan ini pindah ruas ya, berarti K1 dibagi K2. Nah, di sini juga pindah ruas. Nah, K1 kesetimbangan dibagi kesetimbangan akan menghasilkan yang namanya kesetimbangan baru yang disebut KC. Dan ini adalah tetapan kesetimbangan ya. Kita bisa lihat KC-nya itu adalah HI pangkat 2 dibagi H2 dikali I2. Dapat dari mana? Ya, dari sini ya. Dari laju reaksi tersebut. Oke, konstanta kesetimbangan. Nah, tadi kan kita udah belajar ya, konstanta kesetimbangan KC, di mana konstanta kesetimbangan itu adalah perbandingan komposisi produk dan reaktan saat mencapai kesetimbangan pada suhu tertentu ya. Nah, perhitungan konstanta kesetimbangan atau KC dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan konsentrasi masing-masing zat ya, dan berdasarkan tekanan. Nah, kita berdasarkan konsentrasi, yaitu KC. Nah, kalau yang tekanan itu berarti nanti akan kita pelajari juga, namanya KP ya. Nah, penentu konstanta kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dilambangkan dengan KC dan dirumuskan sebagai berikut. Nah, yang tadi ya. Nah, ini KC sama dengan produk pangkat koefisiennya yang tadi kan sudah belajar ya. Nah, ini adalah rumus umumnya. Nah, dibagi reaktan kali koefisiennya. Nah, tapi tanda kutip nih. Nah, dia hanya berlaku untuk fase gas dan air aquos saja. Jadi fase gas dan larutan. Kalau fase solid, kan solid itu tidak memiliki yang namanya konsentrasi ya, atau liquid juga tidak memiliki yang namanya konsentrasi. Yang memiliki konsentrasi itu fase gas dan fase larutan aquos ya. Nah, misalkan kita ambil contoh gini ya, ini reaksi umumnya ya. Nah, yang bertindak sebagai reaktan kan yang di sebelah kiri ya. Nah, ini reaktan dan ini berarti produk. Oke. Nah, jadi KC-nya itu adalah produk pangkat koefisien dibagi reaktan per koefisien. Nah, jadi di sini D pangkat S. Kenapa pangkat S? Karena S itu adalah koefisien dari D. Nah, terus dibagi reaktan pangkat koefisien. Nah, reaktannya ini adalah berarti A pangkat koefisiennya berapa? P, ya kan? Berarti A pangkat P, sedangkan B-nya pangkat Q, ya kan? Ini kan koefisiennya. Loh, kok di sini C itu tidak dimasukkan? Kenapa? Nah, karena C itu adalah solid. Nah, berarti solid tidak berlaku untuk KC. Jadi dia tidak atau diabaikan. Oke, itu ya, paham ya. Jadi hanya berlaku untuk fase gas dan aquos saja. Jadi kalau solid tidak perlu dimasukkan. Jadi tidak ada C di sini.
Oke. Nah, jadi ini rumus dari KC dari reaksi yang di atas. Oke, konstanta kesetimbangan. Nah, KC dalam wadah tertutup dengan volume 10 liter. Nah, terjadi reaksi berikut. Nah, dalam kesetimbangan terdapat 0,6 mol ya. Oke, kira-kira jawabannya berapa nih KC-nya nih? Ayo, ada yang tahu gak nih? Oke, langsung aja kita jawab ya, kita bahas ini. Nah, hitung konsentrasi tiap-tiap zat. Nah, ini sekarang ini. Nah, ini kan pada keadaan setimbang ya, langsung aja nih di sini SO2 itu berapa? 0,6 ya, 0,6 ya kan, ini kan 0,6 gas SO2 ini pada keadaan setimbang. Nah, langsung aja dibagi 10. Nah, kan kita tahu ya, rumus dari molaritas itu adalah mol per volume. Molnya berapa? 0,6. Dibagi berapa? Dibagi 10 volumenya. Jadi 0,06. Oke, untuk O2-nya berarti 0,4 ya, dibagi 10 juga ya, karena volumenya 10, berarti 0,04. Oke, untuk SO3-nya ini kan 0,6 ya, nah dibagi 10 juga ya kan, karena volumenya sama, berarti 0,06. Oke, hitung KC-nya. Nah, berarti rumus KC itu adalah, nah tadi, produk ya kan, dibagi reaktan. Produknya apa? SO3, SO3 pangkat 2. Nah, karena 2 ini adalah koefisiennya. Nah, dibagi reaktan yang mana? Nah, reaktannya itu adalah SO2 dan O2. SO2-nya pangkat 2, sedangkan O2-nya enggak ya, karena di sini koefisiennya 1. Kalau SO2 kan koefisiennya 2. Nah, ini bertindak sebagai pangkat ya, pangkat 2. Karenanya koefisien. Nah, tinggal dimasukin aja ya. Nah, ini udah. Nah, SO3 berapa? 0,06. Nah, terus SO2 0,06 juga ya kan, dikali 0,04 ya, tinggal dicoret ya, berarti 1 dibagi 0,04, jadi jawabannya adalah 25. Jadi nilai KC-nya adalah 25. Nah, suatu reaksi dinyatakan setimbang jika nah nomor 2 nih bisa dilihat ya, soalnya seperti ini. Nah, nomor 3 soalnya seperti ini. Oke, bisa dilihat soalnya, bisa dikerjakan juga. Gimana? Oh, perlu dibahas dulu ya. Oke, kita bahas. Kita bahas nih di sini pembahasan. Nah, yang bawah kita hilangkan dulu ya, karena pasti banyak coretan di sini. Nah, reaksi kimia dinyatakan setimbang jika laju reaksi ke arah dan hasil itu adalah sama ya, tadi laju reaksinya ke arah reaktan dan ke arah produk itu sama. Jawabannya ya kan. Oh, cepet juga ya. Ya, orang ini apa, nggak ada hitungan ya, cepet. Nah, sekarang nomor 2. Nah, yang lain kita hilangin juga. Oke, pada nomor 2 ini brom setara, maka kita apakan dulu? Kita setarakan dulu ya, terlebih dahulu. Nah, ini seperti ini. Ya, kita setarakan. Oh, udah setara nih. Di sini 2 ya. Ini udah setara. Oke, jadi KC-nya itu adalah produk koefisien dibagi reaktan per koefisien. Oke, ingat, zat, fasa, solid, dan liquid tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, ini yang ini FeHCO3 2 kali tidak dimasukkan ya, karena solid nih. FeO juga tidak dimasukkan karena apa? Karena solid. Nah, yang dimasukkan fasa gas saja atau fasa aquos ya. Tapi kan di sini kan cuma gas. Oke, kita masukkan di sini. Nah, jadi CO-nya pangkat 2 ya kan? Nih CO-nya pangkat 2 karena koefisiennya 2, H2O-nya pangkat 1. Oke, jadi jawabannya apa? D. Nah, masih gampang ya? Masih gampang. Oke, sekarang nomor 3 nih. Nah, tetapan kesetimbangan. Nah, kita lihat dulu nih di sini. Tetapan kesetimbangan itu adalah, nah KC sama dengan A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 2. Nah, ini yang produk ya. Berarti AB itu adalah produk. Nah, AB-nya produk. Sedangkan CD-nya ini apa? CD-nya itu adalah reaktan kan. Produk dibagi reaktan gitu kan. Nah, sedangkan 3 ini dimasukin aja sebagai koefisien.
B ini dia sebagai koefisien. Nah, C ini apa? 2 ya. Pangkat 2 berarti sebagai koefisien. D koefisiennya 1 di sini. Jadi jawabannya apa? Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, ini bisa dicatat nih soal yang tadi kita bahas. Oke, nomor 4. Nah, ini agak mulai susah nih. Nah, nomor 5 ya. Mungkin bisa dikerjakan dulu ya. Sebelum kita bahas, bisa dikerjakan. Langsung kita bahas aja ya. Nanti contoh soalnya bisa nyusul. Oke, pembahasan. Nah, reaksi kesetimbangan. Ini adalah seperti ini ya. Kita tarik nih di sini. CO ditambah H2O setimbang menghasilkan CO2 dan H2. Nah, ini reaksinya seperti ini. Oke, berapa mol? CO-nya 1 mol. Oke, 1 mol. H2O-nya berapa? Nah, 1 mol juga. Oke, 1 mol juga. Hingga tersisa 0,2 mol. Wah, tersisa ya, berarti bukan mula-mula. Nah, yang tersisa berarti di bawah nih. Tersisanya 0,2 yang siapa nih? CO-nya ya. Nah, di sini. CO-nya. Oke, 0,2. Oke, udah masuk. Nah, sekarang yang bereaksi berapa nih? 1 dikurang berapa supaya 0,2? Nah, 0,8 kan? Iya, 1 dikurang 0,8, 0,2. Oke, di sini perbandingannya berapa nih? 1, 1, 1, 1 semua. Berarti di sini 0,8, di sini 0,8, di sini 0,8, di sini juga 0,8. Loh, kok di sini ada minus nih? Ini ada minus. Ini positif, positif. Nah, yang namanya reaktan itu selalu berkurang. Ya, reaktan itu selalu berkurang, sedangkan produk itu bertambah. Paham ya, kenapa dia negatif, negatif, ini positif, ini positif. Oke, yang setelah timbangan ini H2O-nya berapa nih? 1 dikurang 0,8, ya 0,8 ya. Nah, di sini 0,8, di sini juga 0,8. Nah, yang ditanya KC. Nah, di sini nanti saya akan ubah ya. Di sini bukan 0,8 tapi 0,2 ya. 1 dikurang 0,8 ini sama dengan 0,2. Oke. Nah, jadi di sini berapa? 0,2, di sini 0,2. Berarti 0,2 kali 0,2. Sedangkan produknya 0,8, 0,8. Berarti di sini 0,8, 0,8. Oke, jadi di sini 0,64 dibagi 0,04 ya, jadi berapa? 16, jadi jawabannya B. Oke, di sini kenapa? Karena volumenya 1 liter, maka konsentrasinya sama dengan 1 mol ya. Ini bisa dilihat di sini mol per volume, karena volumenya 1 berarti konsentrasi sama dengan mol, tinggal dimasukin aja. Oke, nah di sini untuk 0,8 sebenarnya ini bukan 0,8 tapi 0,2 ya, nanti kita akan perbaiki lagi. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5. Nah, ini reaksinya seperti ini ya. Kita ambil dari sini. Oke, KC-nya sebesar berapa? 12,5. Nah, KC-nya 12,5. Nah, terus NO2-nya 0,4. Ya, 0,4. Terus apa lagi nih di sini? Sejumlah tertentu ya, O2. Nah, berarti X-nya nih, kita cari mol dari O2-nya. Nah, kemudian 0,1 mol gas N2O5, 0,1 terbentuk ya, berarti kalau terbentuk berarti adanya di bawah nih, 0,1. Oke, berarti ini kan tidak ada. Nah, tidak ada ditambah berapa supaya 0,1 ya, 0,1 ya. Nah, di sini. Oke, di sini ingat nih, di sini 1,5, 2. Kalau di sininya 0,1, sininya berapa? Min 0,05. Di sininya berapa? 0,2 karena perbandingan koefisien tadi ya. Nah, perbandingan koefisien 2,5, 1. Ya mungkin bisa dihitung sendiri ya. Nah, kalau di sini 1, di sini setengah, setengahnya adalah min 0,05. Oke. 0,4 dikurang 0,2 sama dengan 0,2, X dikurang 0,5 sama dengan X min 0,05. Yang ditanya apa sih? Mol gas O2 mula-mula, berarti kita cari O2-nya ya, atau X-nya ya. Oke, rumusnya ini ya. Nah, produk dibagi reaktan. Nah, produknya ini pangkat 1,
NO2-nya pangkat 2, O2-nya nih pangkat setengah ya, karena koefisiennya setengah. Oke, tinggal kita masukin aja. Ya, sekali lagi karena volumenya 1, maka konsentrasi tiap itu sama dengan molnya ya. Seperti ini ya. Berarti molaritas mol dibagi volume. Mol dibagi 1 ya berarti molaritas sama dengan molnya. Ya tinggal dimasukin aja. Ini 12,5 dari KC-nya ya. Nah, ini di sini 0,01 ya dari sini. Nah, ini NO2-nya itu 0,02 pangkat 2, sedangkan O2-nya ini adalah X min 0,05 pangkat setengah. Oke, setelah dihitung-hitung, maka didapatkanlah X min 0,5 sama dengan 0,1 pangkat 2 dibagi 12,5 pangkat 2, 0,2 pangkat 4. Oke, ya, ini seperti ini ya. Berarti X min 0,05 sama dengan 0,04, tinggal dipindah ruas, dia ditambah ya. Berarti jawabannya berapa? X-nya itu 0,09. Oke, jadi jawabannya A, ketemu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.